Di zaman sekarang, kita hidup di tengah kebisingan yang luar biasa. Setiap hari, media sosial dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menceritakan sesuatu. Rencana hidup mereka, masalah keluarga, bahkan hal-hal yang seharusnya sangat pribadi. Seolah-olah hidup ini baru terasa nyata kalau sudah diumumkan. Tapi mari kita renungkan sebentar. Benarkah setiap hal perlu diketahui orang lain? Benarkah hidup yang otentik itu adalah hidup yang selalu terlihat? Filsafat Stoik mengajarkan sesuatu yang berbeda. Para filsuf seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius percaya bahwa ada kekuatan dalam diam. Ada kebijaksanaan dalam menjaga rahasia, bukan karena kita menutup diri dari dunia, tapi karena tidak semua hal pantas dibagikan. Bayangkan sebuah benih. Benih itu tidak berteriak kepada dunia, "Aku akan jadi pohon besar." Tidak. Ia diam, berakar, bertumbuh perlahan hingga suatu hari ia benar-benar menjelma menjadi pohon yang rindang. Begitulah seharusnya hidup kita. Ada hal-hal yang lebih baik disimpan sampai waktunya tiba. Kenapa kita suka membagikan segalanya? Kita hidup di era keterbukaan ekstrim. Dunia digital membuat kita terbiasa untuk mengunggah setiap detail hidup. Apa yang kita makan, kemana kita pergi, siapa yang kita cintai, bahkan apa yang kita pikirkan saat tengah malam. Kenapa hal ini terjadi? Karena ada dorongan alami dalam diri manusia untuk mencari pengakuan. Saat kita bercerita, kita merasa dilihat. Saat mendapat komentar atau like, kita merasa dihargai. Tapi, Stoikisme mengingatkan bahwa pengakuan dari luar tidak pernah benar-benar stabil. Hari ini kita dipuji, besok bisa dicaci. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Jika kamu tergantung pada tepuk tangan orang lain, maka kamu menjadikan dirimu budak dari pendapat mereka. Bahaya membocorkan segalanya." Masalah muncul ketika kita membocorkan hal-hal yang seharusnya disimpan. Ada 3 bahaya besar yang mengintai. Kehilangan energi untuk bertindak. Saat kita sudah bercerita, kita merasa seperti sudah melakukannya, padahal baru sekedar niat. Memberi ruang bagi orang lain untuk menjatuhkan. Tidak semua orang bahagia melihat kita bertumbuh. Ada yang akan meremehkan, ada pula yang diam-diam iri. Kehidupan pribadi menjadi rapuh. Semakin banyak yang kita buka, semakin mudah orang lain menyentuh titik lemah kita. Saya pernah punya teman yang begitu bersemangat ketika ingin memulai bisnis. Ia mengumumkan rencananya di Instagram, membuat banyak story, bahkan mengajak orang untuk menunggu grand launchingnya. Tapi, bulan bertambah, bulan berganti, usahanya tak kunjung jalan. Apa yang terjadi? Energinya habis untuk bicara, bukan bekerja. Akhirnya, ia sendiri merasa malu karena terlalu banyak janji yang diumbar. Di sisi lain, saya juga mengenal seorang kawan yang diam-diam menabung selama 2 tahun. Tidak ada yang tahu. Tiba-tiba suatu hari ia mengumumkan bahwa ia berhasil membuka toko buku kecil. Semua orang terkejut. Dia tidak pernah pamer prosesnya, tapi hasilnya nyata. Dan justru karena diam, tindakannya lebih bermakna. Stoikisme ingin mengajarkan kita 3 hal dalam soal menjaga rahasia. Kendalikan dorongan bicara. Tidak semua hal harus diumumkan. Fokus pada tindakan, bukan cerita yang membuat kita berubah, tapi perbuatan. Jaga kedamaian batin. Dengan menyimpan sebagian hal, kita menjaga ketenangan diri dari opini orang lain. Epictetus berkata, "Kebebasan sejati adalah saat kita mampu mengendalikan apa yang ada dalam diri kita dan tidak tergantung pada orang lain." Jadi, sebelum kita masuk ke daftar 12 hal yang sebaiknya kita simpan, mari kita sadari dulu, tidak semua hal harus dibicarakan. Ada keindahan dalam diam, ada kekuatan dalam menjaga sesuatu tetap pribadi. Di segmen berikutnya, kita akan mulai membahas hal pertama yang sering sekali dibocorkan orang, padahal seharusnya disimpan rapat-rapat, yaitu rencana hidup pribadi.
Kita semua punya rencana. Ada yang ingin membangun bisnis, melanjutkan pendidikan, menurunkan berat badan, atau mungkin menulis buku. Di era media sosial, hal pertama yang sering kita lakukan adalah mengumumkan rencana itu. Kita menulis status, membuat story, atau bahkan berbicara panjang di depan kamera tentang apa yang akan kita lakukan. Seolah-olah dengan bercerita, kita sudah selangkah lebih dekat pada impian itu. Tapi, benarkah begitu? Masalah di zaman sekarang, fenomena ini dikenal dengan istilah social reward illusion. Saat kita menceritakan rencana kepada orang lain, apalagi di ruang publik, kita langsung mendapat pujian. Wow, keren, semangat ya, pasti sukses. Pujian ini memberi rasa puas yang mirip dengan kepuasan saat kita sudah benar-benar berhasil. Masalahnya, otak kita sulit membedakan antara pujian karena niat dan pujian karena hasil nyata. Akibatnya, motivasi menurun. Kita merasa sudah mendapat pengakuan, padahal belum ada langkah konkret yang dilakukan. Kenapa Stoik mengajarkan untuk menyimpan rencana? Stoikisme sangat menekankan pada tindakan nyata. Bagi para Stoik, niat tanpa eksekusi hanyalah ilusi. Seneca menulis, tidak ada hal yang lebih memalukan daripada menunda hari ini dengan janji-janji esok. Itulah sebabnya rencana hidup lebih baik disimpan. Saat rencana kita masih berupa benih, biarkan ia tumbuh dalam keheningan. Biarkan energi yang kita punya dipakai untuk bekerja, bukan untuk berbicara. Saya punya seorang kenalan yang berencana menulis novel. Ia begitu bersemangat menceritakan idenya di media sosial. Bahkan, ia sudah membuat cover dummy, menulis caption panjang tentang proses kreatifnya. Orang-orang terkesan, banyak yang memuji. Tapi 2 tahun berlalu, novelnya tidak pernah selesai. Kenapa? Karena energi yang seharusnya dipakai untuk menulis, habis untuk membicarakan. Sebaliknya, ada penulis lain yang saya kenal. Ia menulis diam-diam setiap pagi sebelum berangkat kerja. Tidak ada yang tahu, bahkan teman dekatnya. Satu hari, ia mengumumkan bahwa bukunya terbit. Orang-orang terkejut. Tidak ada janji yang diumbar, tidak ada teaser berlebihan, hanya hasil nyata. Dan itulah yang membuat karyanya dihargai lebih tinggi. Simpan rencanamu. Jangan diumbar sebelum ada hasil nyata. Ubah rencana menjadi langkah kecil. Daripada bilang, aku akan buka bisnis, mulailah dengan mencari supplier, belajar marketing, atau menabung modal. Biarkan hasil yang berbicara. Kalau memang berhasil, dunia akan tahu tanpa kamu perlu berteriak. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, jangan membicarakan orang baik, tetapi jadilah orang baik. Jangan mengumumkan rencanamu, tetapi lakukanlah. Dari poin ini, kita belajar bahwa mengumbar rencana hanya memberi kepuasan semu. Menyimpan rencana memberi kita ruang untuk bekerja lebih fokus. Hasil nyata lebih kuat daripada ribuan kata yang diumbar. Jadi, rencana hidup pribadi adalah hal pertama yang sebaiknya kita simpan rapat-rapat. Tidak semua orang perlu tahu, tidak semua orang perlu percaya dulu. Yang penting, kita sendiri bekerja dan membuktikan. Di segmen berikutnya, kita akan membahas hal lain yang juga sering diumbar, padahal seharusnya disimpan, yaitu masalah keluarga. Karena kadang, yang paling pribadi justru yang paling rawan disalahgunakan orang lain. Pernahkah kamu melakukan sebuah kebaikan, lalu tergoda untuk menceritakannya?
Entah itu membantu orang miskin, berdonasi, atau sekedar memberi makan kucing jalanan. Ada rasa ingin orang lain tahu, ingin mendapat pengakuan bahwa kita peduli. Tapi, apakah kebaikan yang diumbar masih murni disebut kebaikan? Atau sudah berubah menjadi pencarian pujian? Di era media sosial, banyak orang melakukan kebaikan sambil merekamnya. Ada yang membagikan video saat memberi uang kepada pengemis. Ada yang sengaja menuliskan panjang lebar tentang donasi yang ia lakukan. Tentu sebagian punya niat baik, ingin menginspirasi. Tetapi tidak sedikit juga yang akhirnya jatuh pada jebakan ego. Kebaikan hanya menjadi panggung pencitraan. Mengapa ini terjadi? Karena manusia punya kebutuhan akan recognition, diakui, dihargai, dianggap baik. Namun, Stoikisme mengingatkan, ketika kita mencari pengakuan dari luar, kita sedang menyerahkan kendali kebahagiaan kita kepada orang lain. Kenapa Stoik mengajarkan untuk menyimpan kebaikan? Bagi para Stoik, kebaikan sejati bukanlah pertunjukan, melainkan latihan kebajikan, virtue. Kebaikan tidak butuh sorakan, tidak butuh kamera, tidak butuh status di media sosial. Yang penting adalah hati yang tulus. Marcus Aurelius menulis, ketika engkau melakukan sesuatu yang baik, jangan berharap ada orang lain yang melihatnya. Biarkan itu menjadi seperti mata yang melihat atau bunga yang harum. Ia ada meski tidak pernah berteriak. Dengan menyimpan kebaikan, kita menjaga agar motivasi kita tetap murni, melakukan sesuatu karena benar, bukan karena ingin dipuji. Saya pernah melihat seorang teman yang rajin memposting kegiatan sosialnya. Ia membantu panti asuhan, memberi makanan gratis, bahkan membagikan uang di jalan. Banyak orang memuji, tetapi juga ada yang sinis, menuduhnya hanya mencari perhatian. Alih-alih terinspirasi, justru muncul komentar negatif. Sebaliknya, ada orang lain yang saya kenal, seorang tetangga tua. Ia selalu menyisihkan sedikit gajinya untuk membiayai sekolah anak yatim di lingkungannya. Tidak ada yang tahu, kecuali keluarga dekat. Baru setelah ia meninggal, orang-orang kaget mendengar cerita itu. Tidak ada panggung, tidak ada sorakan, hanya kebaikan yang murni. Latih kebaikan tanpa saksi. Sesekali, lakukan kebaikan tanpa ada yang tahu. Anggap itu latihan mental. Jangan menunggu balasan, baik itu ucapan terima kasih, pujian, atau apresiasi. Kebaikan selesai saat kita melakukannya. Gunakan jurnal pribadi. Kalau ingin mengingat kebaikan, tulis di catatan, bukan diumbar ke publik. Seneca pernah menulis, orang yang berbuat baik sambil menuntut ucapan terima kasih sebenarnya sedang menjual kebaikan, bukan memberi. Kebaikan sejati tidak butuh pengakuan publik. Dengan menyimpan kebaikan, kita melatih kerendahan hati. Kebaikan yang tulus akan meninggalkan jejak abadi meskipun tidak diumbar. Kebaikan yang sejati tidak butuh panggung. Ia seperti air yang mengalir, memberi kehidupan tanpa perlu berteriak. Biarlah dunia tidak tahu, asal hati kita tahu dan Tuhan yang menilai. Di segmen berikutnya, kita akan membahas hal lain yang juga sering jadi beban, kekhawatiran dan rasa takut. Apakah harus kita ceritakan kepada semua orang, atau lebih baik kita kelola sendiri? Setiap orang punya ketakutan. Ada yang takut gagal, takut ditinggalkan, takut miskin, atau takut tidak diakui. Kekhawatiran ini seringkali mendorong kita untuk bercerita kepada siapa saja yang mau mendengar. Kita mencari telinga yang mau memahami,
Namun pertanyaannya, apakah menceritakan semua kekhawatiran itu membuat hidup lebih ringan? Atau justru membuat orang lain meremehkan kita, bahkan menggunakan kelemahan kita untuk menjatuhkan? Di era media sosial, banyak orang tanpa sadar menjadikan rasa takut mereka sebagai konsumsi publik. Ada yang menulis panjang lebar tentang kegelisahannya di status, ada yang curhat di forum, ada juga yang mengekspresikan kecemasan di video. Kenapa ini terjadi? Karena kita merasa lebih lega ketika melampiaskan, tetapi ada risiko besar. Tidak semua orang yang mendengar niatnya baik. Ada yang sekedar kepo, ada yang menggunakannya sebagai bahan gosip, bahkan ada yang menjadikannya senjata untuk menyerang balik di kemudian hari. Para Stoik percaya bahwa rasa takut adalah hasil dari pikiran kita sendiri, bukan dari kenyataan yang sedang terjadi. Marcus Aurelius menulis, manusia sering lebih menderita dalam imajinasinya sendiri daripada dalam kenyataan. Artinya, sebagian besar kekhawatiran kita hanyalah bayangan, bukan fakta. Maka, menyebarkan kekhawatiran itu justru membuat ilusi menjadi lebih kuat. Dengan menyimpan dan mengolahnya sendiri, kita sedang melatih kendali diri, salah satu inti dari stoikisme. Saya pernah mengenal seorang rekan kerja yang selalu bercerita tentang ketakutannya di kantor. Takut salah, takut dipecat, takut ditinggalkan. Setiap hari ia bercerita ke siapa saja, bahkan ke orang yang baru ia kenal. Akibatnya, banyak yang menganggapnya tidak stabil, bahkan beberapa atasan mulai meragukan kemampuannya. Rasa takut yang diumbar justru merugikan dirinya sendiri. Sebaliknya, ada seorang sahabat yang saya tahu sedang kesulitan besar. Ia khawatir dengan masa depan pekerjaannya, tapi ia memilih mengelola ketakutannya dengan menulis jurnal harian. Ia tidak banyak bercerita, tetapi setiap hari ia belajar menghadapi ketakutannya dengan langkah kecil. Dan hasilnya, ia berhasil melewati masa sulit itu dengan kepala tegak, tanpa harus diumbar ke publik. Tuliskan, bukan sebarkan. Gunakan jurnal pribadi untuk menuliskan apa yang kamu khawatirkan. Itu lebih aman daripada diumbar ke orang lain. Tanyakan, apakah ini dalam kendaliku? Jika iya, lakukan sesuatu. Jika tidak, lepaskan. Latih keheningan. Kekhawatiran yang kita simpan memberi kita kesempatan untuk menguatkan mental, bukan melemahkannya. Epictetus pernah berkata, bukan hal-hal di luar dirimu yang mengganggumu, melainkan penilaianmu tentang hal-hal itu. Kekhawatiran tidak perlu diumbar karena justru bisa melemahkan citra diri. Dengan menyimpan rasa takut, kita melatih kendali diri dan ketenangan batin. Stoik mengajarkan bahwa ketakutan adalah bayangan pikiran, bukan kenyataan yang pasti terjadi. Kekhawatiran dan rasa takut adalah guru, bukan tontonan. Ia mengajari kita tentang kendali, kesabaran, dan keberanian. Maka simpanlah sebagian kekhawatiranmu, kelola dalam keheningan, dan biarkan dirimu tumbuh kuat karenanya. Di segmen berikutnya, kita akan membahas hal yang lebih dalam, kelemahan dan luka batin. Apakah harus kita buka ke semua orang, atau justru lebih baik kita rawat dalam diam? Setiap manusia punya kelemahan. Ada yang merasa tidak cukup pintar, ada yang merasa tidak cukup cantik atau tampan. Ada pula yang masih membawa luka batin dari masa lalu. Wajar bila sesekali kita ingin bercerita, ingin didengarkan. Namun ada perbedaan besar antara bercerita untuk penyembuhan dengan mengumbar kelemahan sebagai konsumsi publik. Yang pertama, memberi kita kekuatan. Yang kedua, justru bisa memperburuk keadaan. Di zaman sekarang, banyak orang terbuka habis-habisan di media sosial. Mereka menceritakan rasa insecure, luka hati, bahkan trauma yang dialami.
Sebagian memang mendapat simpati, tetapi tidak sedikit juga yang menerima komentar buruk, hujatan, bahkan ejekan. Kenapa ini terjadi? Karena tidak semua orang punya empati. Dunia maya penuh dengan telinga yang mendengar, tapi tidak semua hati mau memahami. Mengumbar kelemahan di tempat yang salah hanya membuat kita semakin rapuh, bukan semakin kuat. Para Stoik menekankan bahwa kelemahan bukanlah sesuatu yang harus diumbar, melainkan sesuatu yang harus kita kelola dengan bijak. Dengan menyimpannya, kita belajar untuk menghadapi diri sendiri, bukan mencari pembenaran dari orang lain. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan biarkan orang lain tahu kelemahanmu, kecuali engkau ingin mereka menggunakannya untuk melawanmu." Artinya, kerentanan bisa menjadi kekuatan bila kita olah. Tetapi bisa jadi senjata bila kita salah menaruhnya di tangan orang lain. Saya pernah mengenal seorang teman yang selalu bercerita tentang rasa insecure-nya. Ia merasa tidak cantik, tidak percaya diri, dan ia curhat berterbuka di media sosial. Awalnya ia mendapat banyak dukungan, tetapi lama-kelamaan orang mulai bosan. Bahkan ada yang menjadikannya bahan lojokan. Alih-alih sembuh, ia justru makin terpuruk. Sebaliknya, saya juga pernah bertemu seorang kenalan yang diam-diam membawa luka batin dari masa kecil. Ia tidak mengumbar, tetapi ia memilih pergi ke terapis, membaca buku, dan menulis jurnal pribadi. Perlahan luka itu sembuh. Ia belajar bahwa tidak semua orang pantas tahu tentang lukanya. Cukup ia dan ruang penyembuhannya. Bedakan antara tempat aman dan tempat umum. Kalau butuh bercerita, pilih konselor, sahabat terpercaya atau jurnal pribadi, bukan media sosial. Jadikan kelemahan sebagai latihan. Setiap kali merasa rapuh, tanyakan, apa yang bisa kulatih dari rasa ini? Bangun kekuatan diam. Kelemahan yang tidak diumbar bisa menjadi sumber daya dalam, sumber refleksi, dan akhirnya sumber kekuatan. Seneca pernah berkata, kita lebih sering dihancurkan oleh pikiran kita sendiri daripada oleh kenyataan. Kelemahan dan luka batin bukan untuk dipertontonkan, tapi untuk disembuhkan. Dengan menyimpan kelemahan, kita melatih kedewasaan dan kemandirian batin. Stoik mengajarkan, luka adalah guru. Jika kita mampu mengelolanya, ia akan menguatkan kita. Kelemahan bukan aib. Luka batin bukan hukuman. Mereka adalah bagian dari perjalanan kita sebagai manusia. Namun, tidak semua orang pantas mengetahuinya. Biarlah kelemahan dan luka itu menjadi ruang privat antara kita, diri kita sendiri, dan proses penyembuhan. Di segmen berikutnya, kita akan membahas hal yang lebih sensitif lagi, kekayaan dan harta pribadi. Apakah pantas diumbar ke orang lain, atau justru lebih baik disimpan rapat-rapat? Banyak orang merasa perlu menunjukkan apa yang mereka punya. Mobil baru, rumah besar, gadget terbaru, bahkan saldo rekening. Ada rasa bangga ketika dunia tahu bahwa hidup kita berkecukupan. Tapi pertanyaannya, apakah dengan memamerkan kekayaan kita benar-benar bahagia? Atau justru membuka pintu iri hati, kecemburuan, bahkan bahaya? Kita hidup di era flex culture. Pamer kekayaan dianggap hal biasa. Media sosial dipenuhi dengan konten unboxing barang mewah, liburan ke luar negeri, atau saldo rekening yang ditunjukkan ke kamera. Mengapa ini terjadi? Karena kita seringkali mengukur nilai diri dari apa yang kita miliki, bukan dari siapa kita sebenarnya. Kita lupa bahwa kekayaan adalah alat, bukan identitas.
Ketika terlalu sering diumbar, kekayaan justru menjadikan kita target iri hati, penipuan, bahkan kejahatan. Bagi para Stoik, kekayaan adalah hal eksternal. Ia bukan sumber kebahagiaan sejati. Epictetus menekankan bahwa yang membuat hidup bernilai bukan apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita hidup. Marcus Aurelius menulis, orang yang berbahagia bukanlah yang memiliki banyak, melainkan yang sedikit kebutuhannya. Dengan menyimpan kekayaan, kita melatih kerendahan hati. Kita belajar menikmati hasil kerja keras tanpa harus mencari validasi dari orang lain. Saya pernah mengenal seorang pengusaha yang suka memamerkan semua pencapaiannya, mobilnya, rumahnya, bahkan saldo rekeningnya sering muncul di media sosial. Banyak yang kagum, tetapi tidak sedikit pula yang sinis, iri, dan akhirnya menjauh. Bahkan ia pernah menjadi korban kejahatan karena terlalu terbuka soal hartanya. Sebaliknya, ada sosok lain yang sederhana. Ia punya bisnis besar, rumah luas, dan tabungan yang melimpah. Tapi ia memilih hidup tenang, memakai pakaian biasa, jarang bercerita tentang hartanya. Orang-orang mengenalnya bukan karena kekayaannya, tetapi karena sikap rendah hati dan kebaikan hatinya. Inilah kekayaan sejati yang tidak diumbar, tapi terasa dari ketenangan hidupnya. Nikmati kekayaan secara pribadi. Tidak semua orang perlu tahu apa yang kamu punya. Fokus pada nilai, bukan tampilan. Kekayaan seharusnya dipakai untuk kebaikan, bukan pamer. Ingat sifat sementara. Harta bisa hilang kapan saja. Satu-satunya kekayaan sejati adalah kebajikan dalam diri. Seneca pernah berkata, kekayaan sejati adalah ketika engkau puas dengan apa yang kau miliki sekarang. Kekayaan yang diumbar hanya menumbuhkan iri hati dan bahaya. Menyimpan kekayaan melatih kerendahan hati dan rasa cukup. Stoik mengajarkan, nilai manusia tidak ditentukan oleh hartanya, tetapi oleh karakternya. Kekayaan adalah alat, bukan identitas. Ia bisa kita syukuri, bisa kita gunakan, tapi tidak perlu diumbar. Karena semakin kita diam, semakin besar rasa aman dan tenang yang kita miliki. Di segmen berikutnya, kita akan membahas sesuatu yang lebih dalam, hubungan dan cinta. Apakah layak diumbar ke publik atau lebih baik disimpan dalam keheningan hati? Hubungan dan cinta adalah salah satu hal paling pribadi dalam hidup kita. Namun di zaman sekarang, justru hal ini yang paling sering diumbar. Foto berdua, status romantis, hingga drama pertengkaran, semua menjadi konsumsi publik. Pertanyaannya, apakah hubungan yang diumbar otomatis lebih kuat atau justru semakin rapuh karena terlalu banyak campur tangan orang luar? Media sosial telah mengubah cara kita menunjukkan cinta. Banyak orang merasa bahwa cinta harus dibuktikan dengan postingan. Kalau tidak dipajang, dianggap tidak serius. Kalau jarang upload, dianggap sudah renggang. Kenapa ini terjadi? Karena kita mencari validasi eksternal. Kita ingin dunia tahu bahwa kita dicintai, kita bahagia. Padahal, kebahagiaan sejati tidak butuh penonton. Dan ketika hubungan terlalu diumbar, setiap masalah kecil pun bisa jadi sorotan publik. Stoikisme menekankan pada ketenangan batin dan kendali diri. Hubungan yang sehat bukanlah hubungan yang sibuk diumbar, melainkan yang dijaga dalam keheningan. Seperti tanaman yang ditumbuhkan dalam pot yang terlindung, butuh waktu dan kemandirian untuk merekah, bukan cuma umbaran di mana-mana. Marcus Aurelius menulis, cintailah tanpa alasan, sebagaimana engkau hidup tanpa pameran.
Dengan menyimpan hubungan, kita menjaga kesakralan. Cinta bukan tontonan, tapi pertemuan dua jiwa yang saling mendukung. Saya pernah melihat pasangan yang selalu memamerkan kemesraan mereka di media sosial. Setiap hari ada foto berdua, kata-kata manis, hingga cerita kehidupan pribadi. Namun ketika hubungan itu kandas, justru jadi bahan gosip. Banyak yang merasa berhak berkomentar, seolah-olah ikut memiliki kisah mereka. Sebaliknya, ada pasangan lain yang jarang sekali memposting tentang hubungan mereka. Tidak ada drama di depan publik, tidak ada pamer mesra, tapi justru mereka bertahan lama karena fokus mereka bukan pada sorakan orang luar, melainkan pada hubungan yang nyata. Jaga privasi. Tidak semua momen harus dibagikan. Biarkan sebagian menjadi kenangan pribadi. Rawat hubungan dengan tindakan nyata. Bukan dengan postingan, tetapi dengan perhatian sehari-hari. Bedakan antara inspirasi dan pamer. Jikapun ingin berbagi, pastikan niatnya untuk memberi pelajaran. Bukan sekadar mencari validasi. Epictetus pernah berkata, "Hal-hal indah akan semakin indah jika engkau tidak merusaknya dengan pameran." Hubungan dan cinta bukan tontonan publik, melainkan ruang pribadi. Menyimpan hubungan melatih kita untuk fokus pada kualitas, bukan tampilan. Stoik mengajarkan bahwa cinta sejati tidak perlu pengakuan dari luar, cukup dirasakan oleh dua hati yang terlibat. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang dijaga, bukan dipertontonkan. Biarlah dunia tidak tahu setiap detailnya, asal hati kita tahu betapa dalam cinta yang kita jalani. Di segmen berikutnya, kita akan membahas sesuatu yang lebih halus. Proses belajar dan kebijaksanaan yang masih tumbuh. Apakah perlu diumbar sejak awal atau lebih baik disimpan sampai matang? Kita hidup di zaman di mana setiap pencapaian kecil terasa harus diumumkan. Baru membaca satu buku filsafat, buru-buru membuat status panjang. Baru ikut seminar sehari, langsung ingin mengajar orang lain. Baru belajar meditasi, rasanya sudah jadi guru spiritual. Pertanyaannya, apakah kebijaksanaan benar-benar tumbuh lewat pamer? Ataukah justru semakin rapuh karena belum matang, tapi sudah diumbar? Hari ini, orang lebih sibuk menunjukkan bahwa mereka sedang belajar daripada benar-benar mendalami pelajaran itu sendiri. Kita ingin terlihat pintar, lebih cepat daripada menjadi bijak secara nyata. Sosial media memberi ruang untuk ini. Setiap langkah belajar bisa dipamerkan seolah-olah kita sudah ahli. Kenapa hal ini terjadi? Karena manusia mengejar validasi. Kita ingin dipuji, dianggap cerdas, dianggap berbeda. Padahal, kebijaksanaan sejati justru tumbuh dalam diam ketika seseorang berani belajar tanpa harus mengumumkan bahwa ia sedang belajar. Para Stoik memahami bahwa pengetahuan butuh waktu untuk menjadi kebijaksanaan. Epictetus misalnya selalu mengingatkan murid-muridnya, jangan terburu-buru bicara seperti seorang filsuf jika hidupmu belum mencerminkan filsafat itu sendiri. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, jangan banyak bicara tentang bagaimana orang bijak seharusnya hidup. Hiduplah sesuai itu. Dengan menyimpan proses belajar, kita memberi ruang bagi ilmu untuk berakar, bukan sekedar menempel di permukaan. Saya pernah mengenal seseorang yang baru saja membaca buku Stoik pertama dalam hidupnya. Ia sangat bersemangat dan setiap hari membuat postingan panjang tentang bagaimana Stoik bisa mengubah hidup. Namun ketika ditanya bagaimana ia mengendalikan emosinya saat benar-benar marah, ia terdiam.
teori yang ia pamerkan ternyata belum menyatu dengan hidupnya. Sebaliknya, ada seorang guru tua yang sederhana. Ia jarang bicara soal filsafat, bahkan tidak pernah menyebut nama Stoik. Tapi setiap tindakannya, setiap perkataannya mencerminkan ketenangan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Orang-orang belajar darinya bukan lewat ceramah, tapi lewat teladan hidup. Belajar dalam diam. Tidak semua hal harus segera diumbar. Biarkan pengetahuan itu mengendap. Uji dengan tindakan. Sebelum berbagi, tanyakan, apakah saya sudah melakukannya dalam hidup saya sendiri? Berbagilah saat matang. Ketika pengalaman dan pengetahuan sudah menyatu, barulah kita bisa membagikannya dengan ketulusan, bukan sekedar pamer. Seneca menulis, panjang jalan menuju ajaran lewat kata-kata, singkat lewat teladan. Belajar bukan lomba siapa paling cepat terlihat pintar, tapi siapa paling dalam memahami. Menyimpan proses belajar membuat kita lebih rendah hati, karena kita sadar masih berproses. Kebijaksanaan sejati adalah buah dari praktik, bukan hanya bacaan. Proses belajar itu seperti benih yang tumbuh di tanah. Jika kita sering mencabutnya untuk diperlikatkan pada orang lain, ia tidak akan pernah berakar. Tapi jika kita biarkan ia tumbuh dalam diam, suatu hari ia akan menjadi pohon yang kokoh, memberi teduh pada banyak orang. Di segmen terakhir nanti, kita akan menutup perjalanan ini dengan sebuah refleksi. Mengapa ada hal-hal yang lebih baik disimpan? Jangan ceritakan ini kepada siapapun. Kita sudah berjalan jauh dalam seri ini. Dari rencana hidup pribadi, masalah keluarga, kebaikan yang dilakukan, rasa takut, luka batin, harta, hubungan, hingga proses belajar. Semua mengajarkan satu hal yang sama. Tidak semua hal pantas diumbar. Di dunia yang riuh oleh cerita, kita sering lupa bahwa diam pun bisa jadi bentuk kebijaksanaan. Dan diam bukan berarti lemah, diam justru bisa menjadi tanda bahwa kita menguasai diri sendiri. Kita hidup di era oversharing. Orang terbiasa membagikan setiap detik hidupnya, apa yang dimakan, siapa yang ditemui, masalah apa yang sedang dialami, bahkan luka batin terdalam. Kenapa ini terjadi? Karena kita ingin dilihat, ingin dipahami, ingin ditemani. Media sosial menciptakan ilusi bahwa semakin banyak kita berbagi, semakin banyak pula kita mendapat cinta. Padahal seringkali yang kita dapat justru kebisingan, gosip, bahkan luka baru. Para Stoik mengajarkan keseimbangan. Kapan berbicara, kapan diam, kapan berbagi, kapan menyimpan. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, jangan buang waktumu menjelaskan siapa dirimu. Hiduplah sehingga orang bisa melihatnya. Artinya, hidup kita sendiri yang menjadi bukti, bukan cerita yang kita bagikan. Saya pernah mengenal seseorang yang sangat terbuka tentang semua masalahnya di media sosial. Setiap kali kecewa, setiap kali patah hati, ia menulis panjang lebar. Banyak yang berkomentar, ada yang mendukung, ada yang menertawakan. Namun, semakin lama, ia merasa semakin konsang. Karena simpati yang ia cari tidak pernah cukup untuk menambah luka. Sebaliknya, ada orang lain yang memilih diam. Ia hanya berbagi yang secukupnya. Sisanya ia bawa dalam doa, dalam catatan pribadinya, atau dalam percakapan kecil dengan orang yang benar-benar dipercaya. Ia tidak terlihat heboh di luar, tapi jiwanya lebih tenang. Pilih ruang aman untuk berbagi. Tidak semua orang berhak tahu isi hati kita,
cukup kepada yang terpercaya. Gunakan diam sebagai kekuatan. Diam bisa menjadi cara menjaga martabat, bukan tanda kelemahan. Ingat, tidak semua perlu dijelaskan. Terkadang, membiarkan waktu yang berbicara jauh lebih bijak daripada 1000 status. Seneca menulis, siapa yang tenang dalam dirinya, ia tidak butuh banyak kata untuk meyakinkan orang lain. Tidak semua hal dalam hidup harus menjadi tontonan. Dengan menyimpan sebagian cerita, kita menjaga energi, menjaga privasi, dan menjaga martabat. Kesunyian kadang lebih kuat daripada 1000 pengakuan. Hidup yang bijak bukanlah hidup yang bising. Hidup yang bijak adalah hidup yang tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam. Ada hal-hal yang memang lebih baik disimpan. Rencana, luka, cinta, bahkan proses belajar. Karena dengan menyimpannya, kita melindungi diri kita sendiri, sekaligus memberi ruang bagi kebijaksanaan untuk tumbuh dalam diam. Stoik mengajarkan, jangan terlalu sibuk menceritakan siapa dirimu, jadilah dirimu. Jangan terlalu sibuk menjelaskan bahwa kamu bahagia, hiduplah bahagia. Dan jangan terlalu sibuk menunjukkan kebijaksanaan, tunjukkan lewat tindakan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya lebih banyak orang bisa belajar hidup tenang bersama kita. Dan tuliskan di kolom komentar, menurutmu topik apa lagi yang ingin kita bahas di video berikutnya? Karena perjalanan kita dalam belajar stoikisme masih panjang, dan setiap langkah kecil bisa menjadi cahaya dalam hidup yang semakin bising ini.